Nah, ini yang paling penting banget untuk kamu tahu, yaitu metode atau cara yang paling tepat dalam belajar bahasa Inggris. Karena kebanyakan dari kita sudah belajar bahasa Inggris dari SD, namun sampai dewasa kita kebanyakan tidak bisa berbahasa Inggris. Penyebabnya kemungkinan karena metode dan cara kita dalam belajar bahasa Inggris yang salah. Sama seperti analogi yang kita buat kemarin, bisa jadi kita mengikuti jalan yang salah, tidak sampai kepada tujuan kita. Kita rame-rame mengikuti jalan tersebut, tetapi salah jalan, sehingga kita tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Mungkin metode belajar bahasa Inggris kita saat di sekolah dulu sama. Menurut pengalaman saya belajar bahasa Inggris itu dengan menghafal kosakata, menghafal rumus-rumus tenses atau grammar, atau menghafal kalimat-kalimat yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada akhirnya saya tidak bisa berbahasa Inggris. Karena yang pertama, kita belajar dengan metode yang membuat kita pusing dan capek duluan. Menghafal kosakata, menghafal rumus dan mencoba mengerti rumus-rumus grammar, atau menghafal kalimat-kalimat yang sering digunakan, dan lain sebagainya. Sehingga otak kita udah stres duluan dan terbeban duluan, sehingga tidak maksimal dalam menyerap atau mempelajari bahasa Inggris. Dan yang kedua, kita menganggap bahwa bahasa Inggris ini adalah sebuah pelajaran. Sehingga pada saat sekolah mendengar kata pelajaran, kita sudah terbeban dahulu. Namanya siswa, bebannya salah satunya adalah tentang pelajaran. Sehingga bahasa Inggris bukan sesuatu yang menarik untuk dipelajari. Kita tidak menganggap bahasa Inggris itu sebagai sebuah skill yang berbeda dengan pelajaran yang lain. Sehingga kita samakan bahasa Inggris dengan pelajaran yang lain. Itu sebabnya bahasa Inggris bukan hal yang menarik untuk dipraktekkan dan dipelajari. Berbeda halnya ketika kita sudah memiliki mindset yang benar dari awal saat kita di sekolah tentang bahasa Inggris. Kalau kita memikirkan bahwa bahasa Inggris ini adalah skill, bukan hanya pelajaran, dan kita juga memiliki mindset sebagaimana yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya, maka mungkin kita sudah bisa berbahasa Inggris saat ini karena memiliki mindset yang benar. Tentu metode yang kita gunakan juga benar, dan otak kita pun rileks, tidak stres dalam mempelajari bahasa Inggris. Jika kita tanya Google atau kita tanya AI, mungkin akan jawabannya bervariasi. Metode yang paling tepat dalam belajar bahasa Inggris bisa jadi menghafal kosakata, sehingga ketika kita tahu kosakata akan kita bisa berbahasa Inggris, atau mungkin kita menghafal rumus-rumus grammar sehingga pada saat kita mengucapkan kata itu bisa tepat, atau menghafal kalimat-kalimat yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa mengucapkan kalimat yang benar dalam bahasa Inggris. Nah, apakah metode yang disampaikannya salah? Jawabannya tidak. Karena semua metode itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Namun pertanyaannya, apakah dia efektif dan efisien bagi kamu? Jawabannya tergantung diri kamu. Cara belajar setiap orang itu berbeda-beda. Kita contohkan saat kita belajar berjalan. Tentu setiap bayi itu memiliki cara tersendiri dalam belajar berjalan. Ada yang ngesot duluan, ada yang langsung dipaksa berdiri duluan, ada yang pakai alat bantu duluan sehingga bisa belajar. Artinya adalah kita memiliki metode atau cara belajar yang berbeda-beda. Ditambah lagi setiap kita punya indera yang dominan dalam menyerap informasi. Ada dari kita yang auditory, di mana dia bisa mengerti sebuah pelajaran ketika dijelaskan. Jadi kalau ada guru yang menjelaskan, hanya dijelaskan aja, dia mendengar, dia bisa mencerna pelajaran dengan baik. Ada juga yang visual, di mana dia bisa mengerti pelajaran itu ketika dijelaskan sambil ditulis di papan tulis, digambarkan urutannya, digambarkan diagramnya, kemudian dia bisa mengerti. Dan ada juga yang kinestetik, di mana dia bisa paham pelajaran itu jika dipraktekkan. Ditambah lagi, kita punya kecerdasan yang berbeda-beda setiap orang, sehingga kita punya cara belajar yang berbeda-beda. Tapi kabar baiknya, ada metode atau cara belajar bahasa Inggris yang relatif sama dan bisa berlaku untuk semua orang. Yaitu ada 4. Yang pertama itu adalah yang namanya speaking. Ya, saya gambar di sini speaking. Oke, tulis speaking. Yang kedua adalah mendengar, ya, listening. Yang ketiga adalah membaca, ya, reading. Dan yang keempat adalah menulis.
writing. Namun keempat aktivitas ini harus memiliki prioritas sehingga bisa menjadi metode yang tepat dalam belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris sama seperti belajar bahasa Indonesia. Kita bisa berbahasa Indonesia saat ini bukan karena kita menghafal kosakata ya. Kita hafal apa buku, pena dan lain sebagainya. Kita juga bukan karena menghafal kalimat-kalimat atau mencoba mengartikan subjek, predikat, objek, keterangan dan lain sebagainya. Dan kita juga tidak pernah menghafal kalimat-kalimat sederhana atau kalimat-kalimat yang sering digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga bisa berbahasa Indonesia bukan karena kita belajar membaca, atau bukan karena kita belajar menulis, atau kita langsung belajar ngomong. Melainkan, di waktu kecil, saat kita lahir, kita diajari berkomunikasi berbahasa Indonesia lewat yang namanya mendengar. Saat lahir kita sudah mendengarkan informasi, ya, mulai dari kata-kata dari ibu kita, ayah kita, saudara kita, tetangga kita, ya, kita hanya bisa mendengar saat bayi. Kita belum bisa ngomong, ya. Jadi kita mendengar, mungkin sekitar umur 1 tahun kita mulai bisa mengucapkan kata-kata seperti apa, mamah, dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekitar umur 2-3 tahun barulah kita mulai bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Tentunya kenapa kita bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Itu hasil dari kita mendengar selama ini sejak kita lahir. Kita dengar informasi masuk ke dalam alam bawah sadar kita, dan nanti secara otomatis kita bisa mengeluarkan informasi yang selama ini kita dengar dengan mulut kita. Seiring berjalannya waktu semakin sempurna. Mulai dari apa, mamah, kemudian nanti akan menjadi bapak, mama, dan menjadi fasih dalam berbahasa Indonesia. Itu sekali lagi, itu oleh karena kita mendengar selama ini sejak lahir, kemudian di umur 2 tahun atau 3 tahun, kita mulai bisa mengeluarkan informasi yang selama ini kita rekam. Di usia sekitar 3 tahun, kita sudah bisa berbahasa Indonesia. Namun, di saat itu kita belum bisa membaca atau menulis. Mungkin kita akan belajar membaca dan menulis itu di TK. Sekali lagi kita bisa ngomong bahasa Indonesia di umur 3 tahun, hanya dengan mendengar terlebih dahulu, kemudian kita berbicara, tanpa bisa menulis dan juga membaca. Nah, sama seperti bahasa Inggris. Kita harus banyak listening dulu, mendengar dulu, ya. Kita sebanyak mungkin mendengar bahasa Inggris, baik itu kosakatanya, lafalnya, bunyinya, fonetiknya, sehingga terekam di alam bawah sadar kita. Seiring dengan berjalannya waktu, kita bisa mengucapkan informasi yang kita rekam selama ini. Jadi intinya adalah kita bisa mendengarkan sebanyak mungkin dulu hingga masuk ke alam bawah sadar kita. Kemudian seiring berjalannya waktu kita akan bisa mengucapkan kata-kata yang kita rekam selama ini. Ada input dulu, kemudian nanti akan ada output. Jadi sebenarnya cukup listening, kemudian nanti diikuti oleh speaking, ya, untuk kamu bisa berbahasa Inggris. Jadi jangan salah urutan ya. Pertama sekali kamu harus melakukan listening terlebih dahulu sebanyak mungkin, kemudian nanti kamu lakukan speaking. Ini adalah kunci di mana kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan efektif dan efisien. Nah, di e-course ini kamu akan banyak dibekali dengan listening. Mungkin bobotnya sekitar 50%, ya. Kemudian nanti diikuti oleh speaking, mungkin bobotnya 30%. Dan sisanya itu reading dan writing itu sekitar 20%. Jadi silakan kamu seriusin buat belajar e-course ini, karena e-course ini sudah didesain mengikuti prinsip yang sudah dijelaskan di awal. Semangat belajar dan sampai ketemu di video selanjutnya.